disebut dengan Syiah Inggris, Sunni Amerika. Amerika. Ini yang bikin rusuh. Syiah ciptaan, ada Syiah yang direkayasa oleh Inggris, ada Sunni yang direkayasa Amerika. Tetapi dalam faktanya susah ya bagi Syiah untuk bertemu dengan Sunni karena syarat yang diminta misalkan mau nggak menghilangkan tradisi mencaci maki istri Nabi, nggak mau dia. Karena kita khawatir sekali sekarang banyak orang-orang Islam ini menjadi ateis. Dia tidak dari Islam, tidak pindah ke Kristen. Yang Kristen juga tidak pindah ke Islam, tetapi dia ateis. Ada faktor-faktor juga kekecewaan. Misalnya, kok begini sih Islam? Kok perang terus, ribut terus, caci maki sana sini, kufar, kafir, kan gitu. Sebelum ke Mas Tova nih, lagi-lagi nih Mas Tova kan aku cari-cari juga terkait dengan ancaman-ancaman. Ada Mas satu lagi sebelum nanti ada yang lain. Bukan satu lagi, Mas Tova. Yang Mas Tova. Ada nggak? Ini Mas Tova ini pernah debat di TV nih, Bos. Ini, okay. Mantap juga nih. Ini ayo boleh diputar aja. Dikasih dulu gede nggak? Karena ini kita mau dengar suaranya ya. Yang pertama, ini adalah aset Islam. Situs ini adalah aset Islam. Ketika mengganggu situs yang sudah dibutuhkan oleh umat Islam ini, artinya mengganggu umat Islam seluruh Indonesia. Karena BNPT melakukan ini adalah sesuai tafsir BNPT, tanpa pertimbangan apapun dengan ormas Islam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ada fenomena, ada Gema Islam yang pro BNPT, yang mereka membantu BNPT, kok malah diblokir. Ada situs yang dikelola oleh salah satu pengurus Muhammadiyah, kok juga diblokir. Lalu yang melawan BNPT kok juga diblokir, kok semua diblokir, kenapa? Tapi ada yang tidak diblokir ya, bebas berkeliaran di luar sana. Yang aneh adalah, kenapa orang-orang ini menganggap ini aneh? Karena dari semua 7 web ini, maupun 22 yang lain, itu melawan satu kelompok yang sama selama ini yang saya lihat. Sehingga membuat ini diblokir semuanya. Mereka melawan Syiah. Jadi saya nggak tahu kenapa mereka semua melanut Syiah, kemudian mereka diblokir semuanya melalui BNPT. Jangan sampai BNPT dipinjam tangannya oleh kelompok itu untuk menghantam semua aset Islam yang berbentuk website. Pak Prof, mohon diperhatikan. Di semua negara, ini sekarang di Houthi, Yaman, Syiah lagi berkembang. Mereka ingin merebut negara. Kita jangan terlena ya. Itulah yang berbahaya. Jangan yang tidak merebut negara ini malah Anda blokir, berbahaya. Ini waspada, Prof. Yang kedua, yang ketiga, terakhir ya. Yang terakhir kali. Jadi BNPT maupun media-media ini akan menimbulkan ketidakpercayaan. Yang mereka kerjasama saja diblokir, apalagi yang tidak, akhirnya menimbulkan antras, ketidakpercayaan antara media Islam dengan BNPT. Nanti akan ada pertanyaan, sebenarnya siapa di belakang BNPT itu? Akan ditanya seperti itu. Nah, biarkanlah media Islam ini menjadi penyeimbang media mainstream. Selama ini media mainstream tidak berimbang kabar-kabar tentang terorisme, tentang ISIS. Menurut Anda, teman-teman ini adalah penyeimbang? Penyeimbang. Ketika ada media Islam, maka umat Islam mendapat informasi yang berimbang, kanan dapat, kiri dapat. Kaidah cover both side didapatkan. Ini salah satunya juga tuh tadi ada. Jadi BNPT ini fenomena juga waktu itu masih rame banget ya Mas Tova, nih viral di mana-mana juga. Waktu rambut masih agak gondrong ini ya. Jadi artinya ya ada sistematis juga bahwa pembungkaman terhadap sebagian media-media Islam itu juga dibackingi oleh kelompok Syiah gitu misalnya, karena terbukti ini semua melawan Syiah gitu. Kenapa yang kayak curiganya gitu lah Mas Tova. Gimana Mas Tova menyangkut tadi hal-hal yang tadi kita bahas? Jadi itu saya teliti hampir 1,5 tahun ya tentang media. Agak serius nih Mas ya? Serius saya penelitian. Saya kan di MPI ya, Majelis Pustaka Informasi. Itu saya teliti hampir 1,5 tahun. Kenapa media-media Islam ini terkesan tanda petik di musim negara, di musim pemerintah. Lalu saya teliti nih. Tiap hari, tiap bulan, tiap pekan itu saya sisir satu persatu. Apa sih inti dari media-media Islam ini yang dikebiri ini, yang dimatikan oleh pemerintah itu? Rupanya mereka itu hampir 1 tahun, 2 tahun yang lalu, sejak itu mereka memusuhi satu kelompok bernama Syiah. Mereka menghantam Syiah tiap hari. Nah, di Kominfo itu ada 2 klaster pekerjaan yang mereka diisi oleh profesional-profesional. Kebetulan saya hampir 1 tahun jadi anggota di sana. Namanya whitelist dan blacklist. Kalau blacklist, dia punya hak untuk mencoret. Misalkan website yang bermasalah, dianggap keras, dianggap kasar, dianggap anti pemerintah, dianggap pro terorisme, itu ditangani oleh blacklist, dicoret. Tapi yang whitelist ini bisa mencabut itu dengan berbagai alibi dan dengan alasan akademis. Saya masuk di whitelist itu.
Jadi saya bisa mengatakan ini seharusnya tidak tidak dicabut dong. Media-media Islam ini kan mereka memiliki ciri khas tersendiri, tidak seperti majalah Tempo, Gatra yang mainstream, enggak. Mereka kebanyakan adalah berisi artikel feature tentang agama, menceritakan tentang Timur Tengah. Salah satunya adalah mengajak tentang persatuan. Nah, media-media ini ketika menceritakan persatuan Islam, justru inilah yang kemudian ditangkap oleh Amerika, yang dimana di belakang Amerika adalah Zionis, yang mereka mencoba kemudian isu persatuan Islam dunia ini kita manfaat untuk memecah mereka. Maka Amerika membentuk ISIS itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan mujahidin sedunia untuk berkumpul di Syria, di Irak. Itu kan isu akhir zaman. Artinya di hadis-hadis itu disebut bahwa nanti akhir zaman itu adalah, itu kan bumi yang diberkahi Syam itu. Seluruh mujahidin akan berkumpul di sana, kemudian membangkit dengan negara Islam terakhir yang mereka akan membuat kira-kira 9 tahun bumi ini menjadi sejahtera. Nah, para mujahid sedunia ini mendengar ada ISIS di Syria, mereka pada berkumpul sedunia ke sono. Padahal ini adalah siasat perang, di mana ketika mereka berkumpul di sana sangat mudah menghancurkan bagi Amerika, dan nanti setelah dari sana mereka pulang ke negara masing-masing, itu menjadi tanda petik virus yang oleh negara masing-masing itu X dari ISIS ini akan menjadi common enemy, musuh bersama di negara tersebut, termasuk Indonesia. Nah, Syiah ini apa hubungannya tadi Mas sama Syiah itu kenapa Syiah jadi dalang pembungkaman aspirasi keislaman ini tadi Anda Jadi bilang? ada kecurigaan ini loh. Iran kan sejak dulu kan bersitegang dengan Amerika, tapi nggak pernah terjadi perang antara Iran dengan Amerika. Yang terjadi adalah Iran itu melempar bom kira-kira jarak 400 meter dari Ka'bah. Jadi nggak ada satupun granat yang meledak di Ka'bah, tapi kira-kira jaraknya 400 meter baru meledak di situ, dan saat itu jamaah kita banyak yang menjadi saksi. Bagaimana ketika revolusi Iran itu kemudian pertama kali yang dijadikan korban adalah Ka'bah, dilemparin granat dari mana-mana, tapi ternyata qadarullah itu nggak bisa meledak di tempat Ka'bah, tapi jaraknya hampir 400 meter. Nah, ini kemudian Syiah menjadi musuh dunia karena ini disebarkan seluruh dunia kan, bahwa ini otaknya adalah Syiah Iran. Seperti itulah kira-kira. Tapi saya kira gini, kita kan harus mempelajari ini secara komprehensif. Ya. Jadi Amerika itu memang melihat ya bahwa mereka tahu betul kalau Iran ini bisa bersatu dengan Saudi, Iran ini bisa bersatu dengan negara-negara lain, termasuk dengan Irak misalnya. Maka ini satu kekuatan Islam yang luar biasa. Satu mewakili majority Syiah, satu lagi katakanlah walaupun disebut pemerintahannya Wahabi, tetapi ini kan bisa dianggap sebagai representasi Sunni misalnya. Nah, kalau dua kekuatan ini bersatu, ini Amerika kewalahan. Amerika kan persoalan dia kan di Timur Tengah hanya persoalan Israel. Bagaimana menyelamatkan Israel, bagaimana membackup Israel, bagaimana menolong Israel, bagaimana membesarkan Israel. Ya, jadi divide et impera ini ya, Bang. karena ya memang ekonomi mereka dan kekuasaan politik dikendalikan oleh lobby-lobby Yahudi yang ada di sana, yang ada di Amerika gitu loh. Okay. Nah, jadi oleh karena itu tidak heran kalau mereka selalu ingin memecah belah. Ya kan, tidak semudah itu misalnya ada orang Syiah ingin meledakkan Ka'bah, itu nggak mungkin. Ya kan? Nah, tetapi kan ini engineering. Kalau kita baca banyak buku, ya kan, segini tuh buku Syiah yang sudah diekspos, diterbitkan oleh Gramedia, itu kan semua dijelaskan ya, bagaimana engineering yang dilakukan oleh Syiah. Ya, kalau engineering oleh Syiah itu kan terus terang disitulah masuk yang namanya Mossad. Ya, kayak Mossad itu jauh di atas CIA. Makanya saya katakan sama Bin paten mana Bang? adalah salah lagi padahal ojo dibanding-bandingi. Nah, ini sekarang bisa sambung cerita saya tadi. Nyambung nih soal Mossad ini. Kalau sudah di engineering, maka seluruh dunia pun dia menjadi begini. Apa betul yang melempar granat ke Ka'bah itu adalah orang Iran beneran, Syiah beneran? Apa betul yang merontokkan 2 tower di New York itu adalah orang gunung Afghanistan betulan? Karena ini sistem engineering ini akhirnya muncul teori itu FFO, false flag operation. False flag operation, meminjam bendera. Jadi sampai sekarang pun kejadian 911 itu, ini barusan saja sepekan lalu itu dibongkar oleh Amerika sendiri, profesor-profesor yang mengatakan tidak mungkin orang gua di Afghanistan sono bisa menabrak dengan presisi tinggi seperti yang terjadi itu. Nggak mungkin orang Afghanistan bisa seperti itu. Nah, anehnya adalah tadi persatuan ketika orang
dari ISIS kembali ke negara masing-masing, mereka kemudian membuat kelompok bomber, kelompok teroris dan lain-lain. Itu memang sudah di-engineering oleh Amerika akan terjadi seperti itu. Maka di seluruh dunia termasuk negara-negara Islam itu akan muncul fitnah-fitnah. Maka di Indonesia sekalipun itu 3 fitnah ini selalu ada. Pertama, intoleransi. Jadi seluruh umat Islam dianggap intoleran, padahal pelaku intoleransi itu juga di-engineering juga supaya orang Islam itu seolah-olah intoleran. Yang kedua, radikalisme. Seolah semua orang Islam mengidap yang disebut paham radikalisme. Jadi pikirannya itu nggak bisa dikompromi dengan kenyataan NKRI misalkan. Jadi dia harus lurus menggunakan Al-Quran hadis, nggak boleh diutak-utik sama sekali. Jadi radikal dia. Padahal dia orang taat, tapi distempel dengan radikal. Yang ketiga, terorisme. Jadi kalau orang sudah intoleran, radikal, pasti akan menjadi teroris. Itu yang fitnah sampai sekarang tiga fitnah ini selalu menghantam dari depan, kanan, atas, bawah, depan, belakang kepada umat Islam yang tadi dibilang mayoritas. Itu fitnahnya itu jauh dari kenyataan apa ada kenyataannya? Karena ini juga, di engineering, mohon maaf, kalau sudah tersangkut dengan Mossad di sono atau di sini intelijen, itu kita tuh angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Karena mereka punya anggaran, punya teknisi, punya operator. Bapak Ibu sekalian. Betul. Mas, mikrofon. Iya. Jadi kalau sudah tersentuh intelijen, operasi intelijen, kita itu angkat tangan. Kenapa? Mereka itu punya keahlian, punya anggaran, punya pelatih, ya kan? Punya guru di Amerika. Bagaimana cara mereka menciptakan terorisme di dunia dengan cara seperti itu? Amerika sudah selesai sekarang. Indonesia masih banyak, nggak pernah berhenti. Anggaran berapa dipakai BNPT, dipakai Densus? Berapa triliun? Nggak pernah habis. Terorisme nggak pernah habis. Kenapa? Ya itu di-engineering oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok intelijen yang ini intelijen gelap yang mereka memanfaatkan dapat keuntungan dari anggaran ini. Saya nggak menuduh Indonesia loh ya, karena intelijen di sini banyak dari asing juga. Tapi kan tadi Mas Topa udah bold mengatakan bahwa ini Syiah gitu kan. Ya di belakang ini semua gitu. Nah, semua. artinya itu jadi ancaman kan. Maksudku apakah jadi Mas Topa kan bilang ya setuju juga ini engineering. Artinya nggak usah takut dong harusnya ya. Tapi kenapa ketakutannya juga nyata gitu Mas saat ini? Seandainya orang Indonesia itu dibuat pinter orang-orangnya, dibuat secerdik Mas Zulfan Lindan atau dibuat secerdas Anda, itu mungkin kita bisa lepas tangan. Ini karena Indonesia sengaja dibikin bodoh-bodoh supaya mudah digerakkan. Ini Mossad juga. Jadi Seperti menurut itu. saya Bang, ada, tunggu dulu, kita ini ada belum kritik selesai. bentar, ini tambahan. Oh Ada iya. kritik bentar. Senior bos. Bahwa kita kan harus menghormati Mossad. satu wilayah. Oh, iya. Di mana wilayah itu sebenarnya karakternya seperti apa, budayanya seperti apa, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang Syiah misalnya, apakah dia sekolah di Iran atau tidak, kemudian dia masuk ke satu wilayah yang di situ jelas majority non Syiah, ya jangan berdakwah di situ dong. Kenapa nggak masuk ke wilayah intelektualitas? Iya. Nah, bisa menulis di media, bisa di media sosial, bisa berdialog dengan siapa saja, kan terbuka. Tapi udah mulai terang-terangan kata Mas Topa. Loh memang sekarang gini aja, ada organisasi namanya ABI. Itu dengan PP Muhammadiyah sering komunikasi. Datang kok. Datang. Akhir-akhir ini dalam 1 tahun terakhir Iya. datang. Bahkan diminta juga memberikan sambutan kadang-kadang. Jadi nggak masalah. Tetapi kan yang menjadi masalah ketika misalnya masuk ke dalam satu daerah. Kadang-kadang kan kita nggak bisa kontrol. Muhammadiyah saja tidak bisa mengontrol. Apalagi NU pun tidak bisa mengontrol anggotanya sampai sedetail mungkin. Nah, Syiah pun tidak bisa mengontrol anggotanya sedetail mungkin sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Bang, bahkan ya saking mengancamnya ini ada Bang di Bandung ya yang meresmikan wali kota Bandung Yana Mulyana. Ini tahun lalu Anas. nih. Iya, Anas ya Mas ya. Aliansi. Anas itu aliansi nasional anti Syiah. Gerakannya bahkan diafirmasi oleh wali kota Bandung waktu itu. Saya sudah pernah bahas juga itu. Itu kan sebenarnya Anas ini jangan kita generalisir ini seolah-olah semua orang itu seperti itu. Dan ini tapi kan maksudnya nyata gerakan melawannya ini nyata. Biasa Bang. lah, sekelompok orang kan kumpul kemudian mencari isu yang sama, itu biasa. Iya kan? Ya maksudku gini loh Bang. Bahkan dewan pembinanya itu wakil ketua Dewan Syuro Partai Umat. Siapa? Ya, kapan? Kawan abang dong. Ya, tapi kan Di gini. HMI. Artinya gini. Saya kan dengan Kaban tuh seperti adik abang. Seperti saudara biasa, nggak ada masalah.
gitu loh. Nah mungkin dia kan diajak ya kan. Jadi begini, ada sekelompok orang, beberapa orang kumpul ya kita bikin ini yuk. Iya. Ya Jadi kan? Tapi mereka juga nggak tahu nih latar belakangnya apa nih. Kan masa bikin perkumpulan nggak tahu belum latar tentu, belakang? belum tentu. Aku aja kadang-kadang nggak tahu apa kalian berdua nih. Ya, tapi artinya ancamannya serius Ini gitu. saya kasih tahu nih, Gimana? almarhum AC Manulang. Ini beliau itu adalah senior Intel ya? intelijen ya. Pernah cerita kepada kita bagaimana 60.000 orang di Indonesia itu sebenarnya intel asing yang menyamar menjadi pertama guru, wartawan, jurnalis, dosen, pedagang, petani, menyamar. Dan ini orang-orang kita yang menyamar ini. Mereka nggak sadar kalau dia ada kaki tangan intelijen. Dia bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Aceh. Ini Jurnalis apa nih, nah? Pak. Nah, jurnalis. Pula. Ingat ya, kalau nunjuk satu berarti empatnya ke Ya. Ingat tadi kata-kata awal tadi ya Mas. Jangan-jangan paling banyak masuk tuh lewat CNN. Iya, ada macam-macam lah. Maka dari itu kita sebenarnya nggak bisa nebak di antara empat kita yang hadir ini apa yang NKRI itu siapa itu. Maka dulu saya pernah usul gini. Coba ya kalau kita bikin alat ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia bikin alat yang bisa membedakan haram halal. Misalkan alatnya kayak semacam tes pack gitu loh. Halal. Haram, halal. Misalkan ditunjuk di minimarket itu, supermarket itu loh. Iya, iya, iya. Ada bawang, ada makanan apa, langsung itu Kayak langsung, ini ya, rapid testnya COVID gitu. Nah kayak ya, gitu loh. Mas. Ini positif negatif ketahuan itu. Nanti juga begitu ini Sunni, Syiah kalau enak sekali itu. Sunni, Syiah, Muhammadiyah. Jadi nggak bisa takia ya. Nggak bisa takia, nggak bisa takia. Tapi itu ide-ide mungkin suatu saat akan bisa juga. Nah, Mas, Saya tapi ini jelas NKRI Mas ini. Wah. ya. Udah Wah, disiapin. kamu agentnya ya. Tapi tadi loh, yang selama ini ngaku paling KRI banyak di penjara KPK loh. Tuh, Ayo. kamu mau KPK Guntur atau apa? Depan udah buka-buka baju Suka juga miskin. kemarin. Kita juga kan. Mas, tapi maksudku sampai ada tadi aliansi anti Syiah. Maksudku kalau nggak ada ancaman yang serius dari ini kan juga jadi nggak relevan. Tapi kenapa gerakannya dan ketakutannya Di Indonesia nggak berkurang gitu, ya, Mas? itu Kan nggak mungkin karena kita bodoh semua dong, Mas. Jadi di undang-undang yayasan itu tidak ada. Jadi orang boleh berkumpul berserikat itu menggunakan asas karena kesamaan visi misi yang sama, memiliki latar belakang yang sama. Boleh. Bahkan menggunakan asas asal tidak berlawanan dengan Pancasila, boleh. Maka mereka ketika ada ANAS itu, Pak Atian Ali membentuk ANAS itu no problem. Karena apa ya? Mereka merasa sama-sama menganggap bahwa Syiah itu berbahaya dan harus dilawan. Kalau enggak, di sini kan mayoritas Sunni. Tentu yang kecil-kecil datang kalau diberi peluang, diberi pintu oleh pemerintah, oleh penguasa, itu berbahaya. Pintu ini loh yang berbahaya. Ketika dibikin pintu, ini kan baru sejak tahun 2014 kira-kira ya. Maksudnya situasi Indonesia itu seperti belang pintunya itu terbuka lebar, seperti nggak ada filter. Kenapa 2014, Mas? Ya perkiraan saya aja. Apa indikasinya? Kira-kira seperti itu Kalau lah. Bang Zulfa tadi Jadi- jelas revolusi Iran ini kan batasnya. Jadi kan? saya memaklumi ketika Pak Atian Ali dan kawan-kawan itu kemudian membentuk ANAS ini karena mereka menganggap ANAS ini sudah berbahaya. Saya baru pekan lalu ketemu Pak Atian Ali di Bandung, peringatan anti Islamophobia sedunia 15 Maret. Kira-kira disampaikan nggak bahayanya apa? Kenapa? Bahayanya apa? Mas Tova Saya bukan anggota ANAS. bukan maksudnya Mas Tova melihat bahaya yang sama nggak dengan Pak Anas ini? Enggak, kalau saya kan apa istilahnya biasalah orang berserikat berkumpul Sunni Syiah biasa aja. Tapi selama itu tidak ekstrim ya. Tapi kalau sudah ekstrim mau organisasi pun ya nggak bagus. Sunni pun kalau udah ekstrim ya nggak bagus. Kalau kita aja dengan agama lain nggak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, kalau udah bikin organisasi anti Syiah ini kan agak ekstrim nih, Mas. Enggak juga lah. Kan Anti banyak ya. anti tuh. Itu kan bukan dari representasi. Itu kan inisiatif person-person berkumpul ya kemudian membuat ini kan artinya kan biasa aja itu. Iya, Nah. bad idea nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bad behavior. Nah, itu kata Prof. Jadi Greg kalau Button. menurut saya terus Nah, menurut Abang bahayanya nyata nggak, Bang? Seperti yang diungkapkan orang-orang ini, Bang. Teman-teman ini. apa sih Syiah itu 100.000 orang aja nggak sampai seluruh Indonesia. Nggak sampai, saya yakin itu. Hanya memang sebagian ikon-ikon mereka itu ada pintu masuk ke media televisi misalkan. Mereka memiliki keahlian itu. Sehingga orang khawatir mereka membrainwashnya pelan-pelan soft cara Misalnya. mereka. Ya memang melalui program televisi mereka menjadi pendakwah toh. Yang selama ini mereka kenal itu Syiah. Tiba-tiba masuk di televisi, layar televisi tak baru ngisi di situ, tanya jawab agama. Maksudnya televisi mainstream Mainstream. nggak ada. Saya udah cek. Metro tidak ada. Dulu ada TVRI sebentar kemudian dilarang.
ya kan? Lalu TV One justru baik TV One ataupun Trans TV itu banyak ceramah-ceramahnya itu justru mendiskreditkan Syiah. Kalau sekarang udah pindah ke YouTube, Bang. Oh, kalau YouTube. Kalau sekarang udah pindah ke YouTube. Kalau dulu pada kira-kira 4 tahun lalu udah televisi, sekarang udah pindah ke YouTube semua. Kalau YouTube kan bebas, Mas. Bebas. Artinya secara itu kan gerakan individual, ya kan? Kalau saya lihat biasalah yang anti Syiah, pro Syiah, yang macam-macam di YouTube itu kan kalau kita ikuti kan macam-macam. Itu kan wilayah bebas namanya kan. Silahkanlah menggunakan itu. Kita kan nggak bisa kita batasi juga. YouTube sendiri nggak bisa batasi. Kita misalnya, saya kan di Kominfo ya. Sekarang nggak lagi. Baru tahu saya. Nah, sekarang nggak lagi. Bagaimana Bang Bakti, Bang? Setelah saya mengatakan Anies antitesis, saya saya tidak di Kominfo lagi sebagai staf khusus menteri. Tadinya Bang Kominfo. Tadi Abang staf khusus Ya, staf menteri, khusus Bang. menteri Gua saya. kami baru tahu. Iya, Abang nggak ada Oh, kita sama juga kayak Anas ini ya. sosial. Kita baru tahu Abang juga. takiyah juga sama kita. Abang takiyah. Nah, kau aja kadang-kadang konsentrasi. Kebanyakan gula kau. Nggak konsentrasi, jadi apa yang kita ngomong nggak ditangkap. Iya. Ya kan dia jalan dengan awang-awang pikirannya sendiri. Jadi ini kembali ke laptop, misalkan ada Lanjut, namanya lanjut. Ja'far, ada namanya Ja'far, yang dia sebelumnya itu ya orang taunya dia Syiah. Maka ketika Hussein. Ja'far ini kan awalnya muncul di televisi ya, televisi layar kaca, lalu Ja'far anak muda. Ja'far. Habib Hussein Ja'far. Oh, Nah, Hussein Ja'far. orang udah tahu kalau dia itu Syiah karena sudah dipanggil dari ini semuanya struktur pendidikannya dari Syiah. Orang akhirnya mengatakan dia Syiah, tapi sekarang dia punya panggung di TV, kemudian ke YouTube karena banyak orang protes kan. Tapi ketika Rhoma Irama memanggil dalam podcastnya, ditanya dia sama Rhoma Irama, antum ini Syiah apa bukan? Ditanyakan dengan jelas begitu. Jawabnya kemana-mana dulu. Jadi gini, langsung potong sama Rhoma. Saya bukan Syiah jawabannya. Tetapi kan nggak ada yang percaya dengan jawaban itu. Karena dari sejarah pendidikan jejak digitalnya bahwa dia pun postingannya adalah postingan Syiah. Tapi kan dia udah postingan tahun-tahun 5 tahun lalu. Dia tidak bisa menghapus postingan Twitter itu. Jadi netizen selalu cerdik. Dia posting lah itu semua jejak digitalnya bahwa dia memang Syiah, tapi dia mengaku. Bahayanya apa, Mas? Orang-orang yang tadi dicurigai itu bisa punya panggung untuk syiar. Ya, karena mereka ingin mempengaruhi orang bukan dengan cara hard, tapi dengan soft. Bukan cara jadi Syiah, nggak begitu. Tapi dari ajaran yang nilai-nilai yang dia sampaikan di layar itulah yang kemudian akan mempengaruhi generasi muda. Sekarang generasi muda ini lihat aja tuh, mereka udah nggak bisa baca Quran, nggak tahu sejarah Islam. Kalau dalam survei di TikTok itu kan ada iseng-iseng tuh, coba sebutkan Nabi sebelum Muhammad siapa? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Tapi gini Mas, saya mau tanya. Nggak, ini bahayanya Kira-kira dalam apa? pandangan kita perlu pandangannya. Aku toilet dulu ntar. Lanjut. Orang menjadi Syiah itu bahayanya di mana? Gimana? Kan kita tadi wacana yang di tengah-tengah masyarakat bahwa orang dianggap Syiah. Terus kira-kira dari sisi apa kita melihat menjadi Syiah itu bahaya? Kan gitu. Ya, kalau saya baca dari yang anti Syiah, yang dia tidak pro dengan Syiah, mereka kan khawatir karena sejarah yang dia bawa ini. Karena mereka selalu mengagung-agungkan Ali, membenci istri Rasulullah dan seterusnya. Padahal itu sejarah tidak mainstream. Maksudnya yang mainstream nggak seperti itu. Sedangkan umat Islam kalau diajari dengan sejarah seperti yang apalagi dengan melukai yang sebagian di daerah di Iran, tidak semua lah. Melukai badan sendiri itu kan bukan ajaran Islam. Tapi kemudian orang sedunia ini akan menganggap gini, yang Islam itu kayak Iran dulu, ubul-ubulnya itu kan sempurna, nggak orang Indonesia kayak Yulvan saya itu kan nggak pakai ubul-ubul, nggak kayak orang Apa Islam. itu? Oh, sorban. Sorban gitu kan. Jadi itu kan menjadi citra. Seperti Sorban image. kan hanya untuk ulama. Betul. Artinya gini, ulama-ulama Indonesia pun banyak yang tidak bersorban gitu. Artinya, Dulu pakai. Dulu ya. Di Ponorogo sekarang udah pakai. enggak, di Ponorogo pakai. Itu pahlawan ya. Jadi kalau sekarang kemudian orang yang anti Syiah itu akan mengatakan itu Syiah itu rusak karena merusak sejarah Islam. Mereka membenci istri Nabi, keluarga Nabi dibenci. Dan itu tidak lazim dilakukan oleh orang Islam secara umum. Itu yang menurut saya berbeda, hanya ajaran mereka saja sebenarnya. Tapi kalau bagi kita ya mau 1000 Syiah pun nggak akan tergoda kalau saya, karena saya memiliki benteng yang kuat. Bagaimana kalau dengan orang-orang yang sengaja dibodohkan tadi, yang mudah digerakkan, mudah panas, Ini kita mudah dibakar. Minggu lalu sudah bahas Mas mengenai menjelek-jelekan istri Nabi, ya kan? Kok jadi sampai buka kacamata? Nggak pegel. Nah jadi Kenapa ada? Abang buka kacamata gitu Syiah itu lalu. suka menjelek-jelekan minggu Nabi. lalu saya sudah jelaskan. Ini kan kita selalu baina takrib mazahib kan gitu. Bagaimana mendekatkan antar mazhab, ya kan? Bagaimana mendekatkan
antar mazhab ini. Maka saya karena saya pernah menulis tesis sarjana muda saya. Mantap Dulu ada sarjana muda di UNAS tuh ada. Dulu ada, Bang. Tahun berapa Bang itu? Oh, BA Bang, BA ya, BA ya gelarnya. BA lah. 82, saya masih SD. 82. Saya belum lahir. Itu Rektornya Sultan Takdir Al-Syabana. komparasi sistem kepemimpinan Syiah dan Sunni. Saya nulis itu. Mencoba mencari di mana padanan, persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau kita melihat dari sudut itu misalnya, saya membaca salah satu buku Imam Khomeini yang paling legendaris. Itu disebut 40 hadis. Saya sudah jelaskan kemarin. Dari buku 40 hadis itu ada 8 hadis itu bersumber dari Siti Aisyah, istrinya Nabi. Itu Imam Khomeini mengutip itu, dan buku ini ditulis ketika dia umur 27 tahun. 27 tahun, hampir ya antar 27 sampai 30. Artinya jauh sekali kan, revolusi dia umurnya 80-an. Seumur saya lah 27. Nah, jadi kita banyak dosa, makanya nggak banyak nulis kita. Ya kan? Dia Nah, buka sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut ini, di mana ini kan artinya tokoh mainstream Syiah itu kan Imam Khomeini, ya. Kemudian di dalam di dalam kitab hadisnya 40 hadis itu 8 hadis itu mengutip dari Siti Aisyah. Nah, jadi kalau kita bicara ulama-ulama terkemuka, ya, yang saya coba pelajari, saya kan belajar juga. Saya dulu tuh belajar misalnya kalau kita lihat Hasan al-Banna, kita baca semua dulu Ikhwanul Muslimin. Kita kan mencari nih, karena kita kan Saya punya bukunya semuanya. ya kita kan HMI ini aktivis. Jangan Tadi bilang jangan kau bawa HMI. enggak, masa dulu itu, masa sebelum Orde Baru, pada masa Orde Baru awal-awal, HMI ini kan dikenal dengan organisasi dangsa. Apa Bang itu dari saya? Bukan HMI soalnya. Ya masanya ya, apa bedanya IMADA dengan HMI pada masa masa dulu tuh enggak ada. Tapi kan ketika mulai masuk yang namanya Ibaduddin, ya kan, Kang Imad, kemudian masuk pengaruh pikiran-pikiran Cak Nur, maka terjadi perubahan agak ke arah Islam. Saya ini kan di pendidikan Islam saya di HMI itu kan kerap sekali dengan Bang Imad. Kemudian senior saya kayak seperti Tony Ardi. Itu kan keras sekali Islamnya. Jadi saya mempelajari. Saya coba pelajari Ikhwanul Muslimin. Ya kan? Saya baca misalnya tafsir Qur'annya Said Qutb fi Dhilalil Qur'an. Tapi saat itu belum ada isu bahwa Ikhwanul Muslimin itu berbahaya misalkan. Kenapa? Saat itu belum ada isu sebesar sekarang kan? Belum, karena kan tidak ada peristiwa apa-apa, gitu loh. Tetapi bagi Saudi haram. Ya, saat itu ya betul. Khususnya Saudi. Udah ya. Bang. Karena saya pernah di King Abdul Aziz, saya bawa visi dalil Quran, saya diliatin sama intel-intel Saudi itu. Nah, diikutin saya. Abang kenapa tahu itu Intel? Iya. Hah? Kok Ada abang tulisannya, tahu? ada tulisannya Biasanya ini. yang tahu Intel tuh Intel juga. Intel di Indonesia aja kita tahu, apalagi di Arab. Kalau di sini KTA. Ya kan? Kalau di sini mobilnya di-clear, Bang. Dan kita kan kalau orang udah ngikutin kita dari Bahaya, awal sampai bahaya. akhir, nggak kemana-mana kan saya ini kan 6 bulan. Feeling. Saya juga belajar Intel ketika saya resimen mahasiswa. Agen abang nih berarti. Terserah lah. Pokoknya kita kan kalau Seperti tadi Mas Tova katakan. di resimen mahasiswa kita diajari militer, menembak segala macam, sampai kita diajarin dunia intelijen. Bang jarang loh orang HMI masuk menua juga. Abang ini pecinta alam juga nggak bang? Enggak. Himpalan nggak bang? Nanti dulu saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita bicara tadi hal-hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, saya coba pelajari. Saya misalnya apa pegangan kitab tertinggi, hadis terutama dari Sunni ini, yaitu ada Syiah kitab Sunni? Sunni. Itu ada nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Jembatan emas, berlian, marjan. Jadi saya baca. Kalau sekarang sirup, nama sirup. Nah, Tova. ya kan? Saya pelajari semuanya hadis-hadis di sini, bagaimana ada pertemuan antara ada nggak pikiran-pikiran yang sama dengan Syiah di dalam Sunni ini. Saya pelajari juga kitab hadis Syiah yang namanya yang dikarang Al-Kafi yang ditulis yang ditulis oleh Muhammad Yakub Al-Kulaini. Saya pelajari semua. Jadi saya nggak mau ini dengar kiri kanan. Saya pelajari. Ini HMI betul ini, ciri khas HMI kayak gitu. Saya pelajari.
Nah, sehingga saya menemukan ada persamaan, ada perbedaan. Misalnya gini, dalam teologi misalnya, ini kan pikiran. Ya. Dalam teologi, bagaimana proses kepemimpinan antara Syiah dengan Sunni? Di dalam Ahlus Sunnah ini kan mengambil sumber teologinya Usuluddin itu diambil dari Abu Musa al-Asy'ari. Sementara kalau Syiah ini kan disebut teologinya Isna Asyar. Teologi 12 kepemimpinan. Nah, bedanya di mana? Kalau di dalam Ahlus Sunnah, kepemimpinan itu melalui musyawarah. Ya kan? Sementara di dalam Syiah, wasiat. Ini kan beda lagi nih. Wasiat itu apa? Artinya dia memang Penunjukan langsung lah ya. ditunjuk langsung. Tetapi di Sunni pernah ada wasiat nggak? Ada. Ketika itu Abu Bakar sebelum meninggal menulis surat wasiat agar setelah dia yang memimpin itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga membuat wasiat kepada 6 orang. Ahlul Aqli wal Aqdi, termasuk Utsman di situ, termasuk Ali di situ. Kalau nggak salah ada Amr bin As. Oh, ini super semar ini modelnya Bang. Ya. Iya benar. Nyambung aja ya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari sini polanya adalah pada saat pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq misalnya, itu kan memang ada keributan kan antara Muhajirin dengan Ansor, Abu Ubaidah dan macam-macam. Itu kan terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Itu panjang ceritanya. Umar ini masih di Mekah. Tidak di Madinah. Dia mendengar. Sudah ditetapkanlah Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya dia baiat kan gitu. Terus bahayanya di mana dari tadi itu? Begini, makanya saya katakan, mengapa dia menjadi bahaya? Amerika tidak mau negara-negara yang satelit dia, kita kan pada masa itu betul-betul satelit Amerika, ya kan? Kemudian terutama sebenarnya di Timur Tengah, bukan Indonesia, ya kan? Kenapa di Thailand nggak dipersoalkan Syiah, ya kan? Di Malaysia dikit-dikit aja. Timur juga nggak dipersoalkan. Di Malaysia bukannya lebih ini Mas ya? Nah, Malaysia bukannya lebih keras ke Syiah ya? Menurut saya lebih keras di Malaysia. Enggak, saya Malaysia. tahu menteri-menterinya Syiah sekarang ada 4 orang saya kenal. Berarti dia takiyah nggak ngaku. Enggak dikenal dia tokoh Syiah. Enggak. Serius nih, yang bener yang mana nih? Benar, nanti saya bawa ke sini. Nih, aku sempat cek dulu. Itu Bang. Nah, jadi tidak, karena di sana sudah terbuka, nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, tadi makanya jangan suka potong-potong kalau orang ngomong. Ini Republika nih Bang. Nih, dengar dulu Bang. 12 negeri di Malaysia haramkan ajaran Syiah. Ini dari aturan negeri 2018. 2018 kau cerita itu sebelum Covid. Kau bicara pasca Covid lah. Ini 2011. Ini menteri sekarang. Malaysia larang penyebaran aliran Syiah. 11. Ya kalau dia takiyah mana tahu, orang Malaysia kan nggak tahu. Ini 2022 nih, Tahu Hidayatullah. Tahu. Ini NU nih. Masih 2011 ya. Ini Malaysia Ya kita kan nggak bicara soal itu. Ya maksudku kalau abang bilang kagak itu nih keras juga barang ini. Enggak, jadi gini, At kita least kan di bicara Republika. tadi kan nilainya dulu dong. Oh iya. Kalau bicara realitas di tengah masyarakat itu bicara lain lagi. Iya kan? Kan tadi yang kita khawatirkan tuh ada ajaran-ajarannya. Sebenarnya yang khawatir itu pertama itu Amerika, Inggris, Israel. Ini yang khawatir. Dicekokilah tadi dengan informasi segala macam. Kan kita sebelum revolusi Iran ada nggak kita dengar kata-kata Syiah? Kecuali dia hanya menjadi cerita lama dalam tradisi Islam kan? Tradisi aja. Setelah revolusi Iran, memang Amerika ingin mencegah bagaimana negara yang mayoritas Islam ini jangan sampai terinterpretasi Revolusi. jangan terpengaruh. Makanya ada istilah ekspor revolusi. Revolusi itu tidak bisa diekspor. Itu yang harus kita tahu karena dia lain, ada karakternya masing-masing. Negara itu ada karakter. Dia butuh prasyarat. Banyak hal perlu figur. Bagaimana kita melahirkan figur seperti Mao Zedong, Lenin, atau bicara Jamaluddin Al-Afghani, kita bicara seperti Imam Khomeini di Indonesia kan tidak mungkin. Ya,
Jadi revolusi itu perlu leader, perlu organisasi, perlu juga kekuatan kaderisasi, massa, perlu uang dan macam-macam. LK2 nih, LK2, materi Nah, LK2. jadi tidak mungkin ya bahwa terjadi yang namanya ekspor revolusi. Orang begitu dengar, makanya kan hampir setiap siapapun, ya apakah dia orang Iran, orang Irak, orang macam-macam, ingin mencoba memasukkan ajaran-ajarannya ke dalam tradisi kita, itu gagal. Nah, Gagal, nggak bisa. Bang, berarti ketakutan tadi Bang Zulfan, pokoknya kalau ada kita takut karena sesuatu gitu, itu karena engineering. Nah, berarti ketakutan sebagian teman-teman ini bagian dari engineering nggak terhadap Syiah gitu Kalau maksudnya? itu efek kan, jadi efek kan. Awalnya engineering, tapi kemudian mereka takut karena efek kan. Mereka kan, kita kan diadu-adu kan, Sunni Syiah. Maka Muhammadiyah dalam muktamar 2 kali terakhir itu 10 tahun lalu kemarin itu mencoba untuk mengakomodir supaya Sunni Syiah itu dapat dipertemukan untuk dialog. Tetapi dalam faktanya susah ya bagi Syiah untuk bertemu dengan Sunni, karena syarat yang diminta misalkan mau nggak menghilangkan tradisi mencaci maki istri Nabi, nggak mau dia. Itu syarat pertama, tidak bisa. Tapi Muhammadiyah Tapi nanti dulu menginisiasi. saya potong tuh. Di mana perjanjian itu? Maksudnya gimana? Nggak, ini gini kan, Mas bilang tadi, Muhammadiyah, Sunni dengan Syiah Mau dipertemukan untuk dialog. Terus ketika diminta sama Syiah, mau nggak menghilangkan caci maki Nabi, itu di mana? Bukan, itu kan Itu namanya nggak ada. analisis dari tim di internal Muhammadiyah itu kan mengatakan apa bisa dipertemukan untuk mereka supaya jadi rukun. Kemungkinan nggak bisa karena syarat yang pertama yang diminta itu Nggak mungkin. supaya mereka menghilangkan tradisi itu. Dan tradisi Ajaran itu, Mas, tradisi itu, kalau kita bicara, ini kan gini, makanya ada disebut dengan Syiah Inggris, Sunni Amerika. Di Amerika. Ini yang bikin rusuh. Syiah ciptaan, ada Syiah yang direkayasa oleh Inggris, ada Sunni yang direkayasa Amerika. Inilah yang menjadi Sunni ekstrim, Syiah ekstrim. Iya. Itu memang diciptakan bahwa pokoknya kamu masuk ke sini maki-maki istri Nabi supaya orang Sunni nggak suka. Kamu yang Sunni maki-maki Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, ya kan? Supaya orang Syiahnya nggak suka. Ini dibikin ribut, dicari yang gini. Jadi ekstrim-ekstrim Tetapi aja. mereka tidak pernah masuk di dalam satu dasar nilai yang prinsipil. Oke. Ketika mereka masuk di situ itu nggak ada masalah. Iya. Makanya dikasih kan, dan namanya kan tadi kita tahu yang nama Zionis. Balik lagi Nah, ini persoalan dunianya Iya, iya. Zionis. Iya. Karena Zionis itu lintas agama, lintas masa. Iya. Bang. Orang Islam banyak ada Zionis. Iya. Nah. Tapi dengarkan dulu, ini belum selesai kawan ini. Abang baru satu Kan berarti. tadi udah nyambung. Iya belum, ini baru satu kan, baru yang satu nggak bisa ketemu karena satu ya kan. Karena satu berhenti. Sebenarnya kalau Yang tradisi kedua, yang berikutnya apa? kalau tradisi dialog ini bisa berjalan sebenarnya itu bisa diselesaikan. Iya. Misalnya, tapi kan gini loh, ini kan ada namanya Islam mainstream. Apa yang Islam mainstream itu gini, apa yang lazim dilakukan di berbagai negara meskipun beda mazhab, kadang-kadang itu ada yang sama, misalkan adzan. Adzannya orang Syiah pasti beda banget dengan adzan orang Sunni, jauh, dan mereka nggak mau merubah itu. Itu yang maksud saya, yang seperti ini. Apalagi Bang, yang Mas yang kurang nuan sewu, yang kurang, yang beda Mestinya banget dan satu-satu saya jelaskan. Iya, satu. Ini tunggu, soal Bang. dulu. Yang ketiga, dulu. jadi sebenarnya masalah ini kan sebenarnya tidak prinsip sebenarnya. Iya. Casing kan, tapi tetap meskipun tidak prinsip, tetapi bagi orang awam, sekali lagi di Indonesia banyak orang yang tidak dicerdaskan tadi. Iya, iya. Ini menjadi masalah penting bagi mereka, Nah, penting. tadi pertama mencaci istri Nabi. Ya. Nanti Abang jelaskan ya. Tradisi ibadahnya Ibadahnya sama. berbeda. Ya. Misalnya apa tuh tradisi Azan. ibadah? Itu aku Azan. bilang dia kalau sujud terus pakai batu di itunya, di Tanah. tanahnya, tanahnya. maka gampang ini isi apa betul apa enggak. Dia dimanapun bawa batu kecil itu kalau sujud di sajadahnya dia ada batu. Ah, maksudnya di terus. jidatnya? Bukan di anunya. Oh, di sajadahnya. Sajadahnya. Oke, itu Seperti dua. Yang itu. ketiga soal tadi apa? Azan. Azan itu sangat kalau ini sangat ekstrim sekali karena di seluruh dunia hampir sama semua azan. Tapi Anda kalau ke Iran, ya mayoritas Iran seperti itu adanya, menyebut nama Ali kayak apa. Azan Syiah yang di Jakarta, yang di Indonesia Saya begitu? nggak nemu kalau itu. Jadi mereka sekali lagi dia akan melawan Kan Iya, 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 Artinya iya. pasti dia akan soft. Atau ini fakta sekarang adalah hampir semua perguruan tinggi yang dulu ada Iranian corner sekarang udah nggak ada semuanya. Maka ketika Mustafa University, International University di Iran datang ke PP Muhammadiyah ingin bekerja sama dengan dunia pendidikan, tampaknya banyak menolak karena sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ya Iran ada Iranian corner, American corner. Iran itu sudah nggak ada, Iran sudah nggak ada. Hampir semua sudah nggak ada. Saya nggak tahu apakah ini karena
kompromi atau karena sudah nggak ada anggarannya, saya nggak tahu. Tapi nyatanya udah nggak ada lagi sekarang. Karena kalau kayak Yayan ke UGM udah nggak ada sekarang. Iya, iya. Dan itulah yang membuat kemudian untuk menyatu dan dialog lintas Makin susah. ini makin susah. Saya kira makin susah. Nah, jadi begini, kalau kita lihat di dalam dunia internasional, pertemuan di Irak yang kemudian diinisiasi oleh Irak, pertemuan ulama Saudi, ulama Sunni ya, ulama Sunni, ulama Syiah, itu kan biasa, pertemuan itu mereka ada. Jadi persatuan mazhab itu ada. Nah, perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip yang ada di dalam masing-masing itu diabaikan. Saya ambil contoh begini. Tadi saya sudah jelaskan soal istri Nabi. Kita kan seluruh persoalan-persoalan yang namanya menyangkut Islam, saya pelajari. Makanya saya lebih banyak 80% buku saya itu kalau kau datang ke rumah dari 2000 judul, itu 80% buku agama. Kemarin Lenin itu. Kemarin Ada, kan Lenin ada. Lim Sulyong, Stalin ada. JK, iya kan? Tapi kan Itu kan sekuler kan banget. Itu aja yang kau ambil. Iya, Karena JK itu yang kau jalan bilang- keluar ya nggak? Ar? Karena itu yang bisa kau jadikan berita. Seperti aku bilang sama si Opung, ya kan? Jangan kau beritakan orang digigit anjing, yang kau beritakan anjing gigit orang. Nah itu. Apa nggak nemu gua buku Orang agama? gigit anjing, jangan anjing gigit orang. Udah, lanjut Nah, lah. jadi Ini menarik nih. ya kan? Nah, saya menjelaskan bahwa tadi soal azan misalnya, Mas. Kenapa? Memang di Iran itu kalau kita lihat azan di masjidnya setelah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu kan dilanjutkan asyhadu anna amiral mu'minin aliyan waliullah. Udah. Ini kan hadis historis. Pada masa Bani Umayyah, kemudian sampai kepada masa Bani Abbas, masih pada Bani Umayyah, itu kan caci maki tiap Jumat terhadap Ali. Kadang-kadang ada pengkhotbah, itu sudah pulang ke rumah, lupa dia mencaci Ali. Karena itu perintah dari Bani Umayyah yang memang sangat membenci Ali bin Abi Thalib. Jadi dia nyesel gitu. Tadi gue nggak mencaci Ali Nah, gitu. Tadi kok nggak mengumpat saya ini. Karena itu Kalau sekarang bahasa kira ujaran kebencian lah gitu. ujaran kebencian. Nah, itu terus berlangsung. Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, masih di Badam, Umar bin Abdul Aziz ini kita kenal sebagai seorang khalifah Bani Umayyah yang adil, yang baik, ya kan? Yang tidak pernah membunuh orang, bahkan dia itu kalau datang ke rumahnya, lo bicara negara atau pribadi? Kalau pribadi, gua matiin lampu nih, di kantornya. Bah kalau kamu bicara pribadi di rumah aku, di sini nggak bisa. Itu luar biasa. Dikenal Khalifah Bani Umayyah yang paling adil. Dulu ada filmnya itu. Ya, ntar dulu jangan kau potong-potong. Kau ini sekuler nggak? Nah, Potong-potong terus kau. Jadi kalau kita lihat di sini, Umar bin Abdul Aziz ini pada masa dialah mulai dilarang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana sudah 30 tahun namanya Ali bin Abi Thalib itu kafir, hancur, kafir segala macam. Padahal ini khalifah keempat nih. Ya kan? Setelah Khalifah Utsman. Akhirnya dicobalah mengrehab kembali nama Ali yaitu dengan azan. Untuk supaya orang tahu loh bahwa Ali ini salah satu orang khalifah. baik, ya. Makanya disebut Amirul Mukminin gitu. Tetapi apakah itu boleh di dalam sholat? Haram. Dia hanya sebatas berhenti di azan, ya kan? Dan itu tidak boleh dianggap sunnah. Ini fikihnya begitu, Mas. Di fikih Ja'fari ya kalau kita baca. Jadi kalau itu dibaca di dalam sholat, menyebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, terus pakai nama Ali, haram, batal sholatnya. Termasuk syahadat juga kalau masuk Islam tidak boleh membawa-bawa itu karena itu hanya bicara historis, bukan bicara ajaran. Jadi syahadatnya sama. Syahadat sama dong. Ini konteks lokal lah Bang ya ini ya. Heeh. Konten lokalnya itulah. Lah iya untuk sekedar itu. Nah Kalau kemudian kan tradisi itu berjalan orang karena sudah mentradisi 1.200 tahun. Iya, Nah, susah. itu kan nilainya. susah gitu loh. Terus kalau azan tanpa nyebut nama Ali sah nggak? Ya sah. Ini kira-kira kalau di sini kalau bulan Ramadan itu ada imsak kira-kira ya. Imsak itu nggak ada sudah. Nggak ada kan? Tapi sudah beribu-ribu tahun susah ngilanginya kan? Iya. Akhirnya diambil manfaatnya.
Jadi Padahal supaya ini kita nggak tergelincir waktu. Padahal Iya, lampu saat itu kuning kan ini. azan subuh kan? Ada subuh sebenarnya. Nah, itu Kira-kira saya seperti kira. jadi ada titik temu sebenarnya antara Sunni dengan Syiah nih di ada subuh ini. Di sinilah kita Jadi ketemu. di podcast ini ketemu jadinya kan. Mantap ini Bang. Aman. Ya, Kayaknya udah jadi- mau berhenti nih kan udah ketemu soalnya. Udah nggak tahan Mas Topa. Jadi kalau kita Dikit lihat lagi, dari dikit aspek lagi. itu sebenarnya bahwa, nah saya kasih contoh lagi Mas. Ini kan begini, ini kan supaya Iya. kita ini kalau mau bicara persatuan, orang itu kan harus yang Syiah mengerti Sunni, yang Sunni juga harus mengerti Syiah, kan gitu. Iya. Jangan sama-sama nggak mengerti, yang ada Oke. ribut. Nah, siapin dulu nggak satu video nih terakhir. Tar dulu lah. Nggak, nih Bang, abis itu Abang tanggapin nih biarkan nih udah Kan biar aku abis. belum selesai Oh, nih Abang soal- belum selesai. Ya, Ya. aduh, salah Nanti lagi dulu, pula ini gua. tadi soal Iya. sujud, ini benar yang Iya, disampaikan. oh, sujud tadi, dulu soal ya. Sujud di atas Mesir. tanah. Sebenarnya sujud di dalam fikih Syiah itu bukan hanya di atas tanah, di atas kertas, di atas ubin yang terdiri dari marmer misalnya, batu gunung itu boleh, pasir boleh. Kenapa sujud harus di atas tanah? Itu karena di dalam fikihnya yang saya baca di dalam Muhammad Yakub Al-Kulaini itu mengatakan bahwa Fasih sekali soal Syiah ya. kalau sujud 80% bukunya, Mas. kalau sujud tidak haram hukumnya sujud menyentuh. di atas bahan yang dibuat dari kulit binatang yang kulitnya bisa jadi pakaian dan dagingnya bisa dimakan. Nah, akhirnya apa yang diambil yang paling aman? Ya kan? Nah, paling aman itu tanah. Gitu. Udah pasti nggak ada bahan-bahan yang diharamkan di tanah ini. Nah kemudian apa lagi? Oh nggak ada tanah, kertas. Batu. Oh nggak ada kertas, apa saja. Yang penting tidak terbuat dari kulit binatang yang kulitnya bisa dijadikan pakaian, dagingnya bisa Makan. dimakan. Itu kan batasnya itu aja. Nah saya punya fikih 5 mazhab, ya. Saya punya. Nanti saya bawa kalau perlu minggu depan. Gua nggak Insya paham Allah. juga, Itu Bang. berjilid-jilid. Kalau 5 bisa Nah, 5 jam ini. jadi kalau kita bicara perbedaan Senior, tadi Mas ya, Mas. perbedaan sholat, Syafi'i dengan Hambali beda, Hambali dengan Maliki beda, Maliki dengan Hanafi beda. Misalnya gini, kita di mana-mana kalau ketemu Hanafi setelah waladhdallin nggak baca amin, karena menurut Hambali kalau baca amin batal, gitu, ya kan? Nah jadi misalnya gini, kalau Syafi'i mengatakan orang yang tidak orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib itu kafir, itu dosa, gitu loh. Nah mazhab-mazhab lain berbeda. Dan biasa aja kita kan gitu. misalnya dulu kan pernah ribut tuh MUI mengeluarkan fatwa Ya. soal daging kodok, ya kan? Suike. Nah, Kenapa lihat gua lu? kan ada Heeh. binatang yang hidup di dalam dua alam itu kan tidak boleh. Setelah 2014 nggak berani ngomong fikih kodok itu. Kenapa? Nah, jadi maksud saya begini, Oke. semakin kita mengetahui, Semakin kita Nah, akan kita pelajari menemukan misalnya- titik temu itu ya, Bang. Bang, satu dulu video lah biar Abang komentar biar Coba, panjang coba, lah. coba. Coba satu lagi barangin. Terakhir. Cuman minum panasnya habis. Sini sambil tak ambil nih. ini kapan nggak ada lagi? kue. Oh, tadi martabak. Martabak ada, Bang. Tapi agak asin nggak ada cabenya. Di luar kan kita baru buka, kenyang, di dalam nggak ada. Besok terpaksa kita sumbang nih. Masih mending Bang, saya nunggu 1,5 jam tadi baru mulai. Bawa sama istri lagi. Ini baru pulang kerja. Iya, Ini makanya. Cairul. Orang udah bilang jam 8. Mana videonya? Ini. Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu ya. Jelas. Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kesimpulannya Orang gitu. Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi. Dasarnya Ini pasti Wahabi nih. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak paham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia.
Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi. Bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Nah, Nih. Gimana mas? Ini kan salah satu yang kemudian ini view-nya ada berapa juta nih? Ya, Pak Basalamah ini kan ulama terkenal ya. Dia menurut saya memang dia lurus, maksudnya lurus gini, dia nggak terpengaruh. Kalau yang mungkin sebagian ketika mereka dipersekusi dia berhenti atau takut masuk penjara. Ini tetap, bahkan baru-baru ini dia sama Gubernur Jawa Barat, Mas apa namanya, Ridwan Kamil, dipersekusi juga. Maksud saya gini, Ridwan Kamil kok berani ngundang ini? Ini kalau dia bukan yang konsisten, mungkin Ridwan Kamil bakal berani. Sama-sama dianggap keras, tapi dia konsisten, bukan berubah kemudian karena gara-gara dipersekusi nggak boleh ngisi pengajian. Tapi gini Mas, konsisten belum. Bang turun dulu bentar. Bukan gini. Artinya Kita ini kan maraton kita diskusi. Iya. Konsisten belum tentu benar. Iya, Nggak apa-apa, oke, nggak itu apa-apa. dulu. Nggak apa. Ya. Tetapi begini, Lanjut, Mas. saya Iya sabar dulu abangku. jadi komunitas pengajian saya ikut banyak, ikut lebih dari 50 komunitas pengajian termasuk Bahasa Lama. Itu ada yang gara-gara mendengarkan Bahasa Lama ngomong kucing. Maksudnya dia menentang bahwa kucing itu nggak usah lah pelihara kucing lah. Padahal mainstream umat Islam Indonesia mempercayai kucing itu suci, kecuali kotorannya. Kucing kesayangan Nabi. Nah, karena Nabi, tapi ternyata dia bilang hadisnya palsu. Jadi kalau bisa umat Islam Indonesia jangan pelihara kucing, kata Bahasa Lama nih. Buang aja. Akhirnya piara anjing. Ada pernah nyambing, pelihara anjing. Maka ini soal mudarat dan manfaatnya. Kalau kucing Nabi pernah sholat bersama dia, Abu Hurairah pernah memelihara banyak dan seterusnya. Ini gara-gara soal kucing, banyak komunitas Bahasa Lama yang kemudian meninggalkan dia. Tapi kemudian saya bilang gini, ya yang baik ambil, yang buruk tinggalkan saja. Soal kucing mungkin kita percaya Adi Hidayat. Lebih pas dengan seperti mazhab kucing kira-kira begitu loh. Di Indonesia ini kucing menjadi pihak-pihak yang sering berkeliaran di rumah. Itu dijelaskan itu. Ya? Mazhab kucing itu maksudnya. Maksudnya penyuka kucing Indonesia, cat lover di Indonesia ada mandi itu. kucing Bukan juga, dalam kan? konteks mazhab. Bukan tanda petik. Hobi. Mereka lebih pas dengan Ustadz Adi Hidayat, ambil aja Adi Hidayat. Pilihan. Tapi Bahasa Lama ini kalau menerangkan tentang sirah Nabi, hebat beliau, ambil sirahnya. Kira-kira seperti itulah. Wah, kalau ngomong soal teks hadis, Quran, dia hafal betul posisi di mana, di sebelah mana, berapa panjang, di halaman berapa, dia tahu betul. Itu tidak dimiliki oleh Bahasa Lama. Jadi ulama kita itu sebenarnya banyak sekali, ada kesamaan, ada perbedaan, tetapi mohon maaf, ya selama tidak keluar dari 4 mazhab, mereka biasanya bisa diterima di Indonesia. Selama nggak keluar dari 4 mazhab ya, itu bisa diterima. Tapi kalau Syiah, mohon maaf nih ya, Syiah ini banyak yang menolak. Tapi kalau diterangkan seperti abang tadi bisa menerangkan kepada seluruh publik ya, dengan rangka seperti tadi mungkin akan berubah juga masyarakat itu. Karena kita itu tergantung gini loh, Bang Yulfalin dan itu keren ya, tahu betul soalnya kita nggak tahu lah, belajar pada abang. Bikin podcast tentang Syiah, kira-kira bagus, orang akan mudah dipengaruhi kita. Mungkin karena nggak paham tadi loh bang, orang jadi kan benci. Masih bahaya nggak Mas Tova kalau melihat penjelasan Kau ini Bang Zulfan tadi? terus persoalan bahaya nggak bahaya. Lo katanya itu gimana tuh? Tapi nggak tahu sengat hati. Ini bahaya ya. Tetapi Jangan sebut. Itu gini, kita. orang Indonesia harus hati-hati. Meskipun kita dianggap keren gitu, begitu melawan mainstream, itu akan dianggap sesat. Coba. Kan keterangan beliau tadi bagus sebenarnya, bisa kita terima. Anda setuju juga lah ya kan, Anda setuju kan ada pertemuan gitu. Tapi kalau didengar oleh kaum proletar pinggiran, kaum pedalaman, apa mau menerima karena mereka menerima informasi tentang Syiah itu udah sesat zaman turun-temurun. Seperti termasuk kucing tadi loh. Sejak lama dikatakan ada hadis yang mengatakan bahwa tapi dianggap itu hadis itu palsu gitu kan. Jadi ya serba salah gitu kan. Tapi faktanya memang di Indonesia mainstream kucing itu menjadi seperti apa ya? Ya keluarga, maka meskipun disebut hadisnya palsu, orang Indonesia tetap pelihara kucing. Saya punya 30 saya di rumah itu, kucing itu. Makanya ganti untuk masalah ini jangan Khalid Basalamah yang Adi Hidayat aja pilih ini ya. Saya perlu jelaskan gini. Ya bukan saya semua apa yang kita sampaikan itu harus ada fakta. Iya kan? Misalnya tadi beliau mengatakan ada orang Irak atau Iran yang menyatakan apa Tuhan apa Nabi? Nabi, Ali itu Nabi. Ali itu Nabi. Saya belum pernah ketemu. Saya ini ke Irak itu karena saya kan diangkat.
sebagai ketua. Kan kita setiap anggota DPR itu ada ketuanya. Saya tuh kebetulan diangkat sebagai ketua untuk yang membangun hubungan komunikasi dengan Irak dan Iran. Mantap. Waktu saya DPR sejak PDIP dulu tuh. Sejak 99 nih Bang. Sejak 99. Kemudian waktu Nasdem Sekretaris kemarin, fraksinya siapa dulu Bang? aduh nggak tahu saya. Kan ini bukan praksi, ini kan dari BSK. Opung Panda. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat itu saya sering ke sana. Dialog misalnya dengan orang-orang Irak, apakah orang Iran, kita mau tahu ya. Kita tidak menemukan itu gitu loh. Dan kalau baca hadisnya Imam Khomeini yang 40 hadis, itu di hadis terakhir ada nasihat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali, itu ada buku-buku banyak sekali nasihat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya dan sebagai sepupunya, sebagai anak didiknya. Gitu loh. Nah, misalnya Rasulullah mengatakan, Ali, hati-hati. Tidak akan mencintaimu orang munafik dan tidak akan memusuhimu orang mukmin. Jadi apa artinya? Orang munafik kau kasih uang bermiliar-miliar pun tetap memusuhi kau. Tapi orang mukmin kau senyum aja pun mereka tetap senang sama kamu. Nah, jadi apa? Ini untuk menghindari bahwa kita berupaya memberikan materi sebanyak-banyaknya kepada orang yang membenci kita, dia nggak akan pernah senang. Tapi orang yang memang senang sama kita, senyum aja dia pasti senang sama kita. Nah, jadi kan banyak kita, kenapa orang habis uang puluhan miliar mau jadi anggota DPR, masuk ke satu wilayah, sebar uang kemana-mana, tetap nggak dipilih karena masyarakat tuh nggak senang. Tetapi ada masyarakat yang kita nggak pakai uang pun pilih kita, kan gitu. Kita menang di daerah sini padahal kita nggak kasih uang, tapi dia senang dengan senyuman kita, ucapan kita, perilaku kita, dia senang. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi itu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu faktanya susah dibuktikan gitu loh. Tapi ya udahlah. Tapi begini ya, ini pandangan saya ya Pak Mus ya, dan kalian berdua ini. Sebenarnya diskusi-diskusi ini ada manfaatnya nggak? Ada. Tapi lebih bermanfaat lagi kalau kita bicara persoalan Islam ini ke depan. Bagaimana kita membangun? Karena kita khawatir sekali sekarang banyak orang-orang Islam ini menjadi ateis. Dia tidak dari Islam, tidak pindah ke Kristen. Yang Kristen juga tidak pindah ke Islam, tetapi dia ateis. Itu bahaya tuh Bang. Musuh negara nggak ateisme itu? Anti Pancasila. Kita nggak bicara soal musuh negara. Kita bicaranya bahaya nggak ateis itu? Iya, bahaya nggak? Jadi artinya ateis itu kan tidak bertuhan. Iya. Ya kan, dia tidak bertuhan. Tetapi dia mengaku Islam, dia mengaku Kristen, bisa saja. Takiyah. Kalau di ini misalnya, kalau di Belanda, di Eropa, itu yang banyak ateis itu kan orang-orang yang bukan orang Islam. Tetapi di negara mayoritas Islam yang ateis itu adalah orang-orang Islam kan. Ex-Islam. Nah, jadi kenapa? Karena mereka ini memang ada faktor-faktor juga kekecewaan. Misalnya, kok begini sih Islam? Kok perang terus, ribut terus, caci maki sana sini, kufar, kafir, kan gitu. Nah, jadi dia juga pusing ini. Dia pikir jadi ateis nggak ada perang lagi gitu. Dalam pikiran dia, ya udahlah saya nggak percayalah. Tapi saya tidak mau pindah agama. Tetap KTP-nya Islam. Begitu juga sebaliknya yang non Muslim, KTP-nya ya Kristen, apa Hindu atau apa, tapi mereka kecewa. Nah, itu yang terjadi yang harus kita lihat. Oleh karena itu salah satu dakwah yang kita lakukan adalah bagaimana jangan ada pertikaian sesama umat beragama ini, internal mereka, dan kemudian lebih penting juga antar agama pun jangan sampai ada konflik. Sehingga apa? Orang itu nyaman kalau dia merasa beragama. Itu sebenarnya lebih penting daripada kita Sunni, Syiah, Wahabi, inilah itu. Ini nggak selesai-selesai kapan? Ini kan dari 1400 tahun yang lalu. Terus teknologi udah kemana-mana, ya. Sistem demokrasi udah berubah kemana-mana, ekonomi sudah kemana. Orang udah nggak bicara lagi bensin, sudah bicara elektrik. Kita masih bicara lagi soal Sunni Syiah. Rusia udah pakai drone-nya Iran. Nah, kita udah impor senjata dari Israel. Seluruh pakaian magazine Amerika itu diproduksi di Cina. Ya.
Jadi kita ini harus benar, kita ini Indonesia nih, bagaimana kita membangun masyarakat ini, generasi dia. muda Ini penting ini, ini. ya, Penting ini. ke depan ini betul-betul berpikir untuk hal masa depan. Masa depan. Musuh kita ateis sekarang, Bang. Bukan musuh juga mereka. salah pula. Saya nggak setuju ateis itu dikatakan musuh. Tidak ada musuh kita ini. Musuh kita adalah kalau musuh kita adalah diri kita sendiri. Ini benar ini, top benar itu. ini, top ini. Makanya- Ini wisdom namanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibda binafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Berhala yang terbesar adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kan melawan dirimu sendiri, melawan berhala. Nafsu. Itu dia. Makanya kan ketika perang Badar, orang Islam ini bersenang-senang. 1400 tahun Ya lalu kan, nih, ntar Bang. dulu, ini kan kaitan dengan puasa. Oh, Kalau ini iya. kan Katanya masa depan, Bang. ya dengar, masa depan kan tetap kita lihat dari masa depan. Jadi perang Badar ketika Rasulullah dan pasukannya menang 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu, ya kan? Maka bergembiralah, bersorak-sorak. Ya kan, bersorak, bergembira, semuanya mengatakan bahwa wah, kita sudah menang, hebat, merasa bangga di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba turunlah ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu Disuruh puasa. Karena apa? Perang kita menang tadi itu perang kecil. Jihadul asgar. Kita akan menghadapi satu perang besar, al-jihadul akbar. Apa al-jihadul akbar itu? Melawan dirimu sendiri. Nah, yang merusak dunia ini kan karena orang semuanya ego. Itu dia. Ingin berkuasa, ingin mendominasi. Ya kan, lahirlah nasionalisme yang chauvinis, ingin jadi imperialis, jadi Nih, kolonialis. Bang, nih, agen. Ini yang bahaya. Tuh, pura-pura Pancasilisme sejati. Tuh, Iya KPK kan? padahal dia. Kalau ditanya sama Bung Karno, Bung, bagaimana pendapat Bung saya pakai kaos Pancasila ini? Ya kan? Bagaimana pendapat Bung Karno saya pakai kaos Pancasila ini? Pasti Bung Karno bilang, aku lebih senang Pancasila itu ada dalam hati dan pikiran kau daripada di atas kaos kau itu. Nah, Ini dikasih adik-adik, Bang, nggak enak. Eh, kali. Aku kan tidak nyinggung kau. iya. Ini Bung Karno yang lagi dibuang ke Parapat Sumatera Utara. Iqbal, jangan Anda cetak lagi yang ini, Iqbal. Udah Iya. dikritik kita sama Bang Zulpan nih. Iya, kau ini. Apa? Ini kan ceritanya bicara antara hakikat dengan lahiriah. Oke. Nah, sekarang bagaimana lahiriah ini kau jadikan hakikat? Hatimu tertanam di kulit bawah Jadi kalau kulitmu. Jadi pindah ke planet Mars, kiblatnya ngadep mana? Bang? Gampang, semua bisa dijawab. Apa susah? Tuh, kau jangan meremehkan ini kau. Kau misalnya begini. 1400 tahun Saya terus tanya, kau. Di pesawat kebetulan kita sekarang sudah ada petunjuk. Ya kan? Sudah ada kiblat. Kalau fikih 4 mazhab, apakah 5 mazhab, itu selalu ada jalan keluarnya. Misalnya kau harus sholat ke 4 kiblat. Ya kan? Gitu. Atau kau mereka-reka. Kan sekarang teknologi ada kompas, ada macam-macam. Nah, itu kau kau. naik kemanapun itu udah bisa. Aduh. Apalagi di atas. Memang kita cari kiblatnya dari atas. Iya, Kita di bawah, tapi kiblatnya kompasnya kita cari dari atas. iya, dia ini Apalagi ini kau- pakai pikiran 1400 tahun lalu terus Ya, sih, kau Bang. ini jangan kayak orang Yaman. Ini kan bertanya masa depan Abang suruh Ya, tadi. Kalau orang jadi Yaman kita ini- pindah ke Mars orang gimana? Yaman. Gimana sih Abang? Tapi kejauhan. Orang Yaman ini Ayah, Yaman lagi ceritakan Ar. ada kongres tentang antariksa. Oh, ini jokes ya. Nah, ada antariksa. Ya kan? Semuanya Amerika bilang dengan teknologi, teori macam-macam. Kami akan pergi ke bulan. Rusia juga demikian. Ya kan? Tiba-tiba dari Yaman datang. Ya kan? Tapi jangan dikaitkan sama Anies ya. Ini nggak ada hubungannya sama Anies nanti. Nggak ada, Bang. Kau udah ketawa-ketawa. Apalagi Nasdem jangan. Ya jangan. Bang Jadi naiklah dari Yaman. Kalian ini semua bodoh. Baru pergi ke bulan aja udah ribut. Kami orang Yaman mau sampai ke matahari. Ya kan? Gak mungkin pada bilang ribut nanti pasti terbakar. Gak mungkin. Kata orang Yaman, ente bahlul. Ana mau perginya malam.
Itulah. Orang Indonesia lebih kacau lagi. Ibu saya Gimana? datang bulan tiap bulan, nggak ribut kok orang. bulan datang setiap Datang, ya? 30 hari, nggak ribut. Mendatangi kita ya. Mendatangi kita. Jadi Ayo. orang Yaman lebih pintar. Ya, oke. Itu kalimat pamungkas. kita Pamungkasnya. tutup dulu. Mas Tovan dulu belum kalimat Kalau pamungkas. pamungkasnya adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, Iya. masa depan harus lebih baik daripada hari ini. Itu masa depan kan? Ini dialog ini perlu nggak dilanjutkan nih dialog? Ini part antar 1 ini, mazhab part 1. kan? Part 1 Mas Tova dan Bang Zulfan kayaknya perlu untuk isu-isu lain ya menarik ya. Kita coba Sebenarnya kan gini. Kalau saya tanya lagi lihat, lu. Pak, Zaman pula 1400 kau. Mustafa ini kan kita semua dialog dengan akal sehat, Betul. bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi kita nggak ketemu, ya kan? Kita dengan akal sehat, ingin mencari pertemuan, pendekatan. Hal-hal yang memang itu membuat menjauhkan nggak perlu. Nah, makanya kita pengetahuan kita tuh harus lebih luas. Ini cara ngaji kita ini Bang. Harus Cara lebih ngaji luas. modern. Informasi yang kita terima tuh harus lebih luas. Jadi sehingga yang namanya Muslim itu menjadi suatu kekuatan, tapi bukan menjadi kebencian. Kita kan ini mayoritas harus mengayomi. Mengayomi. Jadi ingat sahur kalau mengayomi. Ya. Jadi kita umat Islam sebagai mayoritas itu bisa mengayomi yang minoritas. Ya, jadi Bukan justru menciptakan situasi yang tidak nyaman kepada siapa. Nah, itu dia makanya kita jangan galak-galak untuk menerima Israel jadi salah satu peserta Piala Dunia ini, Itu soal Bang. lain. Oh, soal lain. Kau lagi. ini Nah, kita bicara. kalau itu harus ditolak lah. Israel itu penjajah Iya, internasional. salah. Betul. Sekarang gini, kau nggak adil. Ini kau ini nggak adil. Apa saya bilang nggak adil? Apalagi, Bang? Ketika Rusia menyerang Ukraina, FIFA mengatakan bahwa Rusia tidak boleh ikut Piala Dunia di Qatar. Nah, ini logika ini. Mana protes? Betul juga, Bang nih. Sekarang Israel bukan barusan aja. Tiap hari Dari bunuh orang. dulu sudah membunuh orang-orang Palestina di tepi barat. Bang, izin. Mengapa nanti dulu? Mengapa FIFA ya kan masih juga menggunakan tidak melarang Israel masuk main bola di mana-mana? Bang. Padahal Quran mengatakan janganlah kebencian kau kepada suatu kaum menyebabkan engkau berlaku tidak adil. Ya. Itu dia. Dah ini, udah penutup ini. Iya. Padahal Piala Dunia Amerika yang jajah macam-macam juga diterima, boleh. Iya kan? Rusia jajah Ukraina. Udah tidur dia jangan ngomong. Iya kan? Junta militer Myanmar pun kalau Myanmar itu nggak masuk Piala Dunia masalahnya. menjajah Rohingya. SEA Games harusnya kita tolak Tapi juga. yang jelas gini Iya lah, kan? gara-gara diundang Total Politik ini, aku malam ini nggak sholat tarawih. Aduh, lu sih Gak tadi apa-apa. putar-putar. Mazhab sunnah kok sholat tarawih itu. Pahala malam ini. Dijelasin ya. Pahala malam itu ini sunnah kita loh. berdakwah malam Ya, hari ini saya lebih setuju. besar pahalanya. Benar-benar. Serius, Karena Bang? efek dari ini Ilmu ya, ilmu ya. ini apa namanya sosial. Jadi orang lain dapat manfaatnya. Tapi kalau sholat tarawih kan untuk kita sendiri kan. Kalau partai Serius tuh Mas, serius. Iya. Nih. Ini nggak bercanda Kesalahan ini kan. sosial. Kesalahan sosial. Kalau sholat itu hanya kita sendiri. Tapi kalau kita berdakwah, itu orang lain dapat manfaatnya. Dan kalau partai umat ini banyak orang seperti Mas Tova. Mas Tova ini lolos ini parlemen. Ini yang ngomong senior ini. Allahu Akbar. Yang baru mundur dari partai lamanya masa. Iya kan? Tapi Anies gimana Anies? Ya Anies ini kan kita mengharapkan dia tetap bisa maju sebagai calon presiden. Iya. Tetapi konsistensi tiga partai ini gimana? Nasdem konsisten. Masih kemarin baru buka puasa dengan yang namanya siapa? Erlangga datang. Tarto. Sudah merasa Erlangga itu akan masuk ke dalam koalisi ini. Kita jangan lemah. Kalau koalisi ini merasa kuat, perkuat dulu. Makanya Mas saya katakan, saya belum yakin walaupun ada piagam kerjasama sebelum Anies presiden, wakil presidennya jelas siapa, tanda tangan. Abang ini gimana? Udah teken, ada Teken capnya. Wapres belum. Kok Partai Umat kemarin nggak datang buka puasa bersama koalisi perubahan? Kan kita masih belum parlemen.
Belum diundang nanti. Di konstitusi itu capres dan Diskriminatif cawapres. juga. Lagi kebesaran Partai Umat tidak tergantung dengan undangan buka Setuju. puasa. Setuju, Kau ini setuju. selalu undangan yang kau pentingkan. Nggak ada, yang penting kan bagaimana dekat sama umat. Kita terawih. Abang juga Iya. undangan dari Jenderal Sumitro ini kirim. Turut mengundang Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin, Jenderal TNI Sumitro. Tapi soal soal undangannya harus penting. Ah, Undangan itu harus on time, konsisten. Kalau jam 8, jangan jam 7. Nah, itu Itu supaya nih, kita Arudam ini nih kawan kita nih. Dia udah mengaku Saya salah itu- dia. Nah, saya mohon izin Mas, tahunya jam 8 dari dia Mas. Iya memang saya pun bilang ke kawan ini ya. udah, mana oke. koordinator dari mana, ya Memang studionya itulah. di mana, Itulah. ngundangnya siapa. Oke. Ya. Sampai jumpa di Tausiah Ngaji Ramadan Iya, Tausiah Ramadan Total Politik. Total Politik berikutnya. Sampai ketemu lain Tausiah waktu. Politik. Nah.